Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul lagi di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerahnya kita boleh ada di tempat ini. Kita bersama-sama dengan saudara seiman. Kita akan memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, amin. Haleluya. Semua setuju Tuhan Yesus baik? Amin. Lambaikan tangan, haleluya. Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Ajaiblah kuasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku. Yesusku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Masih semangat, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih salam kiri kanan ya, bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, ya, selamanya, selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Siapa di sini merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita punya Bapa yang setia buat kehidupan kita. Bapa yang selalu mengasihi kita, apapun keadaan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus for your presence today. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari hal
Mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus. Terpujilah Bapa di surga, Bapa yang hidup. Kami bersyukur waktu yang luar biasa Kau berikan bagi kami. Kami boleh bersekutu dengan anak-anak-Mu ya Tuhan. Itu satu hal yang kami rindukan firman-Mu. Dan kami percaya setiap kami anak-anak-Mu, Engkau telah memperlengkapi kami. Pendengaran kami, mata hati kami, pikiran kami mau tertuju kepada Tuhan. Karena kami perlu Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Sehingga apa yang kami baca, kami dengar, kami lihat. Menjadi kekuatan bagi kami. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa serta bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat ini karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan sukacita. Di tengah-tengah situasi apapun, kita percaya ketika kita memandang Tuhan, kita melihat kuasa-Nya dan mengandalkan Dia, pasti ada sukacita. Pasti ada kekuatan yang baru yang kita terima daripada Dia. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber sukacita, dan sumber pengharapan bagi setiap saudara dan saya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman-Nya yang akan meneguhkan kita dalam menjalani hari-hari kita. Kita akan belajar firman Tuhan tentunya yang terambil dari Matius 22 ayat yang ke-34 sampai dengan ke-40. Bapak Ibu, yang tertulis di kitab Matius 22 dari ayat 34 sampai dengan 40. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku semua. Dengan perikopnya, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menceritakan bagaimana seorang ahli Taurat dan orang Saduki. Perlu kita pelajari sebenarnya orang Farisi, orang Saduki ini siapa sih sebenarnya? Kok ini perlu banget kok dicatat di Alkitab. Orang Farisi, orang Saduki adalah orang-orang ternama, orang pintar, orang punya kedudukan. Apalagi di dalam waktu itu di pemerintahan Romawi. Orang yang terpelajar. Tapi justru karena mereka pintar, ini mencari kedudukan. Mencari popularitas biar mereka dihormati, dihargai. Mereka semua mengerti firman Tuhan. Tahu firman Tuhan. Jelas mereka tahu, mereka mengkaji firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai mereka tahu. Tapi mereka tidak melakukannya. Bapak Ibu, menjadi seorang percaya
orang yang di dalam Kristus bukan yang terutama tahu ya atau mengerti. Tapi menurut pandangan saya, kita harus mengenal, mempercayai dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada firman Tuhan. Sang firman itu bicara tentang Yesus. Kalau kita hanya mencari kepentingan di atas firman Tuhan, ini suatu pemikiran yang salah. Bukan itu yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita. Firman ini pun buat kita untuk menjadi kekuatan bagi kita. Menjadi pedoman bagi kita, penuntun bagi kita. Sehingga kita terus berjalan dalam firman Tuhan. Jadi orang Farisi dan orang Saduki ini datang mencobai Tuhan. Bapak Ibu, mereka sangat iri kepada Yesus. Ketika Yesus mengajar di bait Allah, bait suci Allah. Mereka iri, loh kok Yesus yang terpandang, kok dia yang disukai orang, kok kita enggak? Mereka iri. Padahal Yesus mengajarkan kasih, pengorbanan. Bagaimana Yesus mengorbankan dirinya untuk orang-orang berdosa. Lihat, kalau hanya kekristenan kita seperti orang Farisi dan orang Saduki ini, firman Tuhan mencatat kita tidak beroleh kerajaan surga. Karena hanya mencari kepentingan. Kekristenan bukan bicara tentang kita dihormati. Ya, kedudukan kita dihormati. Bukan, saudaraku. Kekristenan berbicara tentang pengorbanan. Seperti apa yang Tuhan lakukan di kayu salib buat saudara dan saya. Amin ya Bapak Ibu. Masih sepakat dengan saya? Kekristenan bicara tentang pengorbanan. Bukan ketenaran, bukan popularitas. Itu Bapak Ibu. Jadi Yesus mau mengajarkan buat saudara dan saya. Yang terutama dalam kekristenan adalah kasih. Yang pertama kasih kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kasih dengan sesama. Yang vertikal dan horizontal. Untuk saudara bisa mengasihi orang. Mengasihi sesama. Seperti apa? Saudara bisa mengasihi sesama, keluarga, saudara, pelayanan. Itu dimulai dari atas. Tuhan yang mengaruniakan kasih itu bagi saudara dan saya. Ya, Yesus yang memberikan kasih itu bagi saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya, agar setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terbesar adalah kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah, apa yang Tuhan lakukan? Dia yang dari kekekalan menjadi terbatas. Dia yang tak terbatas menjadi terbatas. Dia rela menjadi manusia segambar dengan saudara yang sudah jatuh dalam dosa. Dia mau ambil gambar itu. Segambar dengan saudara dan saya. Sebenarnya kita harus mau segambar dengan dia. Tapi lihat, karena gambar Allah sudah hilang dari kita. Dan roh Allah sudah hilang dari kita ketika Adam jatuh dalam dosa. Lihat, dia kembali mengambil rupa Allah. Itu diberikan kepada kita. Dia berikan kembali gambar rupanya itu kepada kita. Sehingga kita
segambar dengan dia. Amin ya Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau mengembalikan bagaimana hubungan pertama Adam dengan Tuhan. Dan dia memberikan Yesus kepada kita untuk mengembalikan gambarannya itu kepada kita. Itulah sebuah karya yang luar biasa yang Tuhan capai bagi saudara dan saya di kayu salib. Untuk itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan di sini hukum yang terutama adalah kasih. Bagaimana kasih itu bisa kita tempatkan dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam dimanapun, dalam setiap komunitas. Tuhan bilang, kenakanlah kasih. Kalau kasih itu kita lakukan, kita utamakan dalam kehidupan kita. Seperti halnya dalam pelayanan. Bagaimana prakteknya dalam pelayanan kita? Dalam hubungan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita lihat satu contoh di sebuah kitab ketika Tuhan Yesus membuat contoh bagaimana pelayanan yang didasari oleh kasih. Ya, bagaimana kasih itu terbukti. Siapa yang benar-benar yang terbukti mengasihi, atau hanya formalitas, atau hanya cari nama, atau hanya cari kepentingan. Coba kita lihat di kitab Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai dengan 36. Ya, kita baca. Biar saudara saya yang bacakan buat kita semua ya. Lukas 10 ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalur itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Haleluya. Di sini dengan jelas ditentukan siapa yang benar-benar memiliki kasih. Tadi dari awal saya katakan, ketika kita memiliki kasih, itu harus terbukti. Dalam kita melayani, apakah kita hanya cari nama, ketenaran, popularitas, biar kita dihargai orang? Ya, ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan buat ilustrasi contoh ini. Yang pertama dikatakan adalah seorang imam. Ya. Seorang imam, tugas imam dalam pelayanan apa? Kalau di zaman dulu untuk seperti kenabian, mendengarkan suara Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, membakar ukupan, membuat kurban bakaran kepada Allah. Itu. Kalau di zaman sekarang ya seorang pendeta lah ya. Orang pendeta. Nah, tadi dikatakan
ada seorang yang jatuh, dipukuli, bahkan dibuat setengah mati. Artinya babak belur. Babak belur. Imam lewat, Pak Pendeta lewat lah. Istilah sekarang Pak Pendeta lewat. Dilihatnya sudah babak belur, sudah berdarah-darah. Dia mau ke gereja nih, mau khotbah ceritanya. Apa yang dilakukan? Wah, aku sih kasihan melihat dia. Tapi bagaimana dengan jasku? Bagaimana dengan penampilanku? Kotor dong. Biar yang lain saja. Ya, yang pertama, pendeta. Kalau di zaman sekarang ya, kalau dulu imam. Yang kedua, lewat lagi. Mungkin penatua. Penatua juga keren juga dong, mungkin worship leader. Ya, mungkin pemusik. Karena yang bertugas dalam ibadah. Katakan imam Lewi, orang Lewi. Lewat. Kasihan juga ini anak nih. Babak belur. Kasihan juga. Waduh. Tapi aku terlambat nanti melayani. Aku terlambat main musik. Aku terlambat nanti WL. Aduh, gak enak. Waduh, gimana ya? Aduh, biar orang lain saja. Pasti ada orang lain nanti itu yang lewat. Udah biarkan saya tugas dia. Saya akan melayani. Saya akan tugas. Saya akan di gereja. Saya akan di tempat kudus. Lihat Bapak Ibu. Ini orang yang mengenal Tuhan. Ini setiap hari pelayanan. Tapi tidak ada kasih di dalam hidupnya. Hanya numpang ketenaran dalam organisasi lah saya katakan dulu. Jangan saudara dan saya numpang ketenaran dalam pelayanan. Karena pelayanan adalah menuntut pengorbanan. Kenakan kasih itu Bapak Ibu saudaraku, kasih ikut Tuhan. Kalau saudara sudah dipilih menjadi pelayan Kristus, menyampai kabar baik, buktikan apa yang pernah saudara dengarkan. Saudara baca, renungkan, praktekkan dengan kasih. Sekarang kasih sudah mulai tawar. Mulai tidak ada kasih lagi. Mulai tidak ada pengampunan lagi. Mulai amarah sudah berkepanjangan. Mulai tidak ada lagi namanya sukacita. Sudah dicuri oleh si iblis. Udah dicuri oleh dunia ini. Beberapa minggu yang lalu ketika kita ada retreat gereja. Kita ada sesi berfellowship, bercerita. Kami sharing bagaimana dengan anak-anak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dalam pelayanan. Jadi ada ketemu seorang ibu punya pergumulan yang luar biasa. Dia bercerita bagaimana kepahitan yang dia alami. Terus saya katakan buat ibu ini, sudah berapa lama ibu mengalami kepahitan kepada seseorang itu? Udah hampir 10 tahun Pak. Lantas saya tanya, apakah ibu mengampuni dia? Tidak. Oh, kenapa tidak ibu ampuni? Saya tidak kuat. Sudah tersakiti. Sudah berakar Pak. Enggak bisa Pak. Dia sambil nangis. Enggak bisa. Dia nangis. Tetapi ketika beribadah ke gereja, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ya, ada kata mengasihimu. Ada lagi, mengampuni lebih sungguh. Itu ketika dinaikkan pujian itu semangat sekali, kayaknya seperti rohani banget. Tapi tidak menyentuh sampai ke dalam. Banyak kita pelajari firman Tuhan, kita renungkan, tapi tidak berakar bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan kita
dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini seperti hanya angin berlalu saja. Seperti air yang mengalir saja. Tidak nyangkut. Istilah saya tidak nyangkut. Jadi ketika kita sudah sharing, kita katakan, Ibu, perlu ada pengampunan. Kalau ibu tidak melakukan pengampunan, tidak mengampuni yang membuat kesalahan tadi, yang membuat ibu sakit hati tadi, yang sakit itu adalah ibu sendiri. Bukan dia nggak peduli. Ya dia sakiti udah, dia kabur ngacir, nggak peduli. Yang tersakiti itu yang akan menderita. Saudara tahu ciri-ciri orang tersakiti? Tahu? Ciri-cirinya dia akan tipis. Tahu nggak maksud saya Bapak Ibu tipis? Orangnya akan tipis, kurus. Kenapa? Sakit hati. Sakitnya di sini katanya. Sakitnya di sini tidak terobati. Lah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saudara pernah nggak disakiti orang? Coba, ketika ada orang yang menyakiti saudara dan saya, disimpan di sini, disimpan, itu akan membuat suatu gejolak yang luar biasa. Membuat stres pikiran. Ketika pikiran kita sudah stres, ada nggak sih selera makan? Saya pikir nggak ada selera makan lagi. Akhirnya membuat tubuh kita menjadi tipis. Ketika ada angin lewat, terus goyang. Ketika ada pikiran-pikiran yang lain masuk ke dalam, stres. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenakanlah kasih. Di dalam kasih itu ada pengampunan. Ya, ada pengampunan. Jika orang menyakiti saudara dan saya, ampuni dia. Katakan, Tuhan, aku sudah ampuni dia. Sehingga hati kita plong. Kalau kita simpan segala perkataan orang yang tidak mengenakan bagi kita, kayak enggak muat lagi loh. Penuh di sini bergejolak. Akhirnya terdesaklah hati kita. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit hati, sakit jiwa. Kedua hal ini akan terjadi. Sakit hati dan sakit jiwa. Kalau udah mulai sakit hati, ini akan masuk ke ranah sakit jiwa. Mulai. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenakanlah kasih itu. Tadi seperti yang diceritakan Tuhan di kitab Lukas tadi, dia buat ketika engkau dipilih menjadi seorang pendeta, benar, kenakanlah kasih itu. Aku di dalammu sang kasih, praktekkan dalam kehidupan dalam pelayanan. Jika engkau pelayan di gereja, kau sebagai worship leader, sebagai pemuji penyembah Tuhan, sebagai pemusik, apapun yang kau lakukan di gereja, apa yang kau dapatkan dari pelayanan itu, dari dimanapun engkau ditempatkan itu, ayo kenakanlah kasih itu. Berbuatlah, lakukan. Jangan mengharapkan sesuatu imbalan ketika engkau melakukan pelayanan. Coba, ketika kita bandingkan seorang imam, seorang lewi, ya, seorang pendeta, seorang pelayan yang di gereja yang full timer atau setengah timer, ya, nggak ada reaksinya untuk membuktikan kasih itu dalam perjalanan hidup. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi lihat, bahkan orang hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Bukan di dalam pelayanan. Bukan dia melayani pekerjaan Tuhan. Bukan dia pendeta. Dia punya belas kasihan yang luar biasa. Seorang Samaria yang lewat. Lihat apa yang dilakukan. Dia membuat luka.
Dia nggak peduli keadaannya seperti apa. Dia basuh, dikeringkan, dikasih, diolesi dengan anggur dan minyak. Bayangkan. Berarti dia akan mengorbankan uangnya juga. Mengorbankan waktunya. Mengorbankan pakaiannya, mungkin kotor karena sudah babak belur. Ya Bapak Ibu ya. Bahkan dia membawa dia dirawat. Dia membayar penginapan. Korban semua, bahkan dikasih uang. Bahkan dikatakan kalau kurang nanti akan saya tambahkan lagi. Saya lunaskan semua. Yang penting orang ini sembuh. Ketika kasih itu diberikan kepada dia. Bukan setengah-setengah. Tapi full, penuh sampai totalitas sembuh. Seperti itu yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan dimanapun saudara di tempat. Semuanya berikan kepada Tuhan. Full heart, full time. Seluruh hidupmu berikan kepada Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan hitung-hitungan bagi saudara, seberapa yang bisa kau bayar Tuhanmu itu dan Tuhan saya. Enggak bisa kita bayar. Bernapas saja udah berapa. Kalau saudara masuk rumah sakit bayar oksigen berapa. Tapi Tuhan tidak pernah hitung-hitungan bagi saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu, kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih. Dalam setiap perjalanan hidup saudara, dalam pelayanan dimanapun saudara ada. Sehingga saudara dilihat orang. Kita dilihat orang yang seperti ini yang jarang aku lihat. Ada perbedaan yang luar biasa ketika kita dilihat orang. Ketika kita hidup di dalam kasih Kristus, kasih itu berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita, dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Mau menjadi terang Kristus? Haleluya. Ya, coba kita baca dulu satu ayat. Di 2 Korintus 12 ayat 15. Kita baca dulu di 2 Korintus. Ya. Gimana Rasul Paulus mengatakan, karena itu, kata Paulus ini, kira-kira begini gambarannya dibilang Paulus. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sanggup mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi. Artinya Bapak Ibu, bahwa Paulus sadar betul kasih itu perlu, kasih itu adalah pengorbanan. Amin ya. Saya ulang sekali lagi apa dikatakan Paulus di jemaat Korintus. Karena itu aku suka mengorbankan milikku. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Samaria tadi. Bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, ada jadi ya. Jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi. Ketika saudara mencurahkan kasih saudara kepada seseorang, percayalah. Ada kok umpan baliknya atau feedback dari orang itu, percayalah. Kalau kau taburi dia dengan kasih, kau tanamkan dia dengan kasih, yang tumbuh itu adalah kasih. Sekali lagi, kalau kau taburi dia dengan kasih, kau sirami dengan kasih, kau tanami dengan kasih, yang tumbuh adalah kasih. Sebaliknya, kalau kau tanamkan dia kebencian, kau tanamkan dia kepahitan, akan kau mendapatkan ada sesuatu yang jahat dari dia. Untuk itu, kenakanlah kasih dalam setiap pelayanan, pekerjaan, kehidupan, dimanapun saudara ada. Amin Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Sampai di sini dulu firman Tuhan buat saudara dan saya. Kenakanlah kasih Tuhan buat kita semuanya. Dalam setiap perjalanan kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan
dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, firman-Mu, kuasa-Mu yang sempurna bagi kami. Kami sungguh percaya Bapa ketika kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu ini, bertumbuh, berakar dalam kehidupan kami, bahkan berbuah banyak lebat Tuhan. Sehingga orang di sekitar kami melihat kami, ada Yesus yang hidup, ada kuasa, ada kemuliaan Tuhan terpancar dalam setiap kehidupan kami. Seperti Musa ketika membangun hubungan dengan Tuhan Allah, berbicara dengan Allah, mukanya, wajahnya bersinar. Dan kami pun Tuhan, kami akan mengalami seperti Musa itu. Ketika kami menikmati dan belajar merenungkan firman dan bertumbuh firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Pancaran sinar kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berikan kami kekuatan. Berikan kami terus Tuhan, sinar kemuliaan-Mu bercahaya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapak terima kasih. Sungguh luar biasa kasih-Mu bagi kami. Kami telah berakhir Tuhan untuk membaca merenungkan firman-Mu. Kami percaya setiap firman-Mu tidak akan berlalu sia-sia. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja yang Kau percayakan bagi kami, bahkan buat hamba-Mu Tuhan, untuk gembala sidang kami, Bapak Pastor Ivan Sitopul bersama dengan Ibu Gembala kami, Ibu Ruth bersama dengan keluarga. Kami berdoa buat hamba-Mu ini. Engkaulah sumber hikmat Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi hamba-Mu ini. Sehingga pengembalaan yang sempurna ada dalam kehidupan Pastor Ivan Sitopul bersama dengan keluarga. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Berikan dia kesehatan, panjang umur, sukacita. Bahkan kuasa yang luar biasa turun atas anak-Mu ini ya Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan bercahaya dalam setiap pelayan dimanapun hamba-Mu ini Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan untuk berdoa seluruh GBN Sampel dimanapun berada. Di Australia, di Indonesia, dimanapun Tuhan. Kami percaya Kau pakai seluruhnya anak-anak-Mu Tuhan yang melayani GBN Sampel. Menjadi terang, menjadi penyebar kasih Tuhan. Sehingga mereka semua yang melihat dan mendengar dan menikmati kasih yang daripada Tuhan dalam kehidupan pelayanan kami di GBN Sampel dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Pakai semua Tuhan anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, bahkan jemaat Tuhan di GBN Sampel. Menikmati kasih kebaikan kemurahan Tuhan dan berbagi kasih itu dimanapun mereka ada. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini, mari kita angkat kedua tangan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi Tuhan kita yang hidup dalam nama Yesus Kristus. Itulah menerangi, menjaga, memelihara saudara, menjaga keluarga saudara dimanapun saudara ada. Penyertaan Bapa Surgawi turun atas saudara. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Tuhan kita menolong saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, menjemput saudara di awan-awan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.